Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat An-Nisa. Kita lanjutkan mulai ayat 105. Surat An-Nisa mulai ayat 105. Sesungguhnya kami Allah. Kenapa pakai kami? Karena dalam mewahyukan Al-Quran, Allah menugaskan kepada malaikat untuk menyampaikan wahyu kepadamu Nabi Muhammad, ya, berupa kitab dengan benar. Ini pernyataan yang pasti benarnya bahwa Allah
menurunkan atau mewahyukan kitab kepada Nabi Muhammad dengan benar. Untuk apa Al-Quran diwahyukan? Litakuma bainan nasi bima arakallah, ya, untuk mengadili, untuk memutuskan perkara-perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Jadi fungsi kitab, fungsi Al-Quran itu untuk mengadili, untuk menentukan, ya, perkara-perkara di antara manusia. Maka Al-Quran tanpa dipahami tidak bisa digunakan sebagai mengadili, menyelesaikan masalah yang terjadi di antara manusia. Sehingga dari sini jelas sekali bahwa Allah mewahyukan Al-Quran itu untuk menyelesaikan masalah di antara manusia, untuk mengadili hal-hal yang terjadi pada manusia dengan yang Allah wahyukan itu. Wala taqulil khainina khosima. Ini bentuknya larangan. Wala, dan janganlah kamu menjadi penantang, lil khainina, menjadi penantang, ya, karena membela orang-orang yang khianat. Ya, orang-orang yang khianat itu siapa? Orang-orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah, orang-orang yang ketika di dalam rahim, ketika dalam janin sudah menyatakan ketauhidannya, menyatakan penghambaan diri pada Allah. Tetapi ketika sudah lahir di dunia, hidup di dunia, itu kemudian tidak mau mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Itu namanya lil khainina khosima. Pada itu dilarang, janganlah kamu menjadi penantang atau menjadi orang yang menjadi orang yang tidak mengikuti tuntunan Allah, ya. Dan tidak boleh pula membela orang-orang yang khianat, orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan Allah. Karena itu diperintahkan bastaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah. Ini kalau masih ada kesempatan mohon ampun pada Allah, kemudian bertobat, memperbaiki keimanannya, kemudian terus beramal soleh, itu innallaha kana ghafurur rahimah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum. Dan jangan kamu berdebat, jadalah tujadil, ya, janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang tanuna anfusahum, orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Jadi dilarang, tidak boleh kita ini berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri sendiri. Lah, orang-orang yang mengkhianati diri sendiri itu siapa? Orang-orang yang mengingkari perjanjian pada Allah, yang dalam perjanjian bahwa mengesahkan Allah, mempertuhankan Allah semata, mengabaikan diri semata-mata pada Allah, itu dikhianati. Nah, kita tidak boleh gitu berdebat gara-gara untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri sendiri.
Inna wa la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu mengkhianati atau orang yang berkhianat. Khawanan athima, orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Athima, athima itu gelimang dosa. Khawanan itu khianat. Yastabuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia. Manusia bisa dilimpahke, manusia bisa tidak mengetahuinya. Tapi wala yastabuna minallah, tetapi mereka tidak pernah bisa sembunyi dari Allah. Orang berbuat khianat bisa tidak diketahui oleh manusia, apalagi yang pada umumnya manusia sudah seperti itu dianggap hal yang lumrah, dianggap umum gitu loh. Ya. Tetapi dinyatakan wala yastaquna minallah, tetapi mereka tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Artinya apa? Artinya besok di akhirat harus mempertanggungjawabkannya, mempertanggungjawabkan khianatnya, mempertanggungjawabkan kenapa tidak mau menggunakan tuntunan yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul. Ya, jadi jangan sekarang merasa bangga senang karena tidak dipersoalkan oleh manusia. Nah, kalau manusia sudah menganggap umum, lumrah, nggak ada yang dipersoalkan. Tapi ketahuilah bahwa tidak pernah bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, Allah selalu menyertai mereka. In yubayyituna ma la yardo minal qaul. Ingatlah ketika suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia, mereka membuat pengkhianatan, mereka membuat rencana jahat, mereka membuat makar kepada Allah yang sama sekali tidak diridhoi oleh Allah, tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan adalah Allah Maha mengetahui, Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Gak ada yang bisa lolos dari pengamatan Allah, dari pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Ini dari ayat ini seharusnya kita bisa mengambil mauidhah hasanah, bahwa kalau hidup ini tidak memahami Quran, ya tidak bisa hidup ini mengikuti pedoman yang ada pada Al-Quran. Baru kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup kalau kita memahami isinya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya. Yeah.
wakila. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا بهتانا وإثما مبينا. Ini teguran dari Allah. Ha antum, beginilah kamu. Haulai jadaltum anhum fil hayatid dunya. Kamu sekalian menjadi orang-orang yang berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini, ya, ikut-ikut membela mereka. Faman yusadilullaha anhum yaumal qiyamah, maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Maksudnya kalau membela kesalahan, membela orang-orang yang berkhianat pada Allah dan Rasulnya, ketika di dunia bisa membela untuk mencari keuntungan duniawi, apa itu berupa kedudukan, apa materi, apa pengaruh, atau biar dihormati, macam-macam itu. Ya, tapi di situ dinyatakan bahwa man yujadilullaha anhum yaumal qiyamah, maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Artinya besok di akhirat itu harus mempertanggungjawabkannya, ya. Aman yakunu alaihi mewakila, atau siapakah yang jadi pelindung mereka terhadap siksa Allah di akhirat? Ya enggak ada. Makanya tidak usah berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati perjanjian dengan Allah. Baman ya'mal su'an aw yadlim nafsa thumma yastaghfirullah. Nah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri sendiri, ini baman ya'mal su'an, siapa yang mengerjakan kejahatan tadi, membela-bela orang yang khianat pada Allah,
au yadrim nafsa, atau mendolimi diri sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian mohon ampun pada Allah, yajidillahi ghafurur rahimah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya seharusnya kalau mengikuti yang sebenarnya itu bulan Syawal itu mestinya bulan peningkatan amal ya. Karena setelah dididik selama bulan Ramadan, kemudian diampuni dosa-dosanya. Nah, salah satu cara berikutnya setelah mohon ampun itu mengganti perbuatan salah tapi dengan perbuatan baik. Maka yang jahat akan dihapus, diganti dengan amal soleh, dengan kebaikan. Tapi yang terjadi pada umumnya malah sebaliknya. Di masjid-masjid, di tempat-tempat ngajian, begitu selesai bulan Ramadan kok malah sepi ya. Beberapa hari terakhir, misalnya ketika sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, saya datang ke sekian banyak masjid, rata-rata sangat kontradiktif dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu sore-sore asar rata-rata itu ada kajian ya, ada termasuk PPA, ada kemudian buka bersama. Begitu bulan Syawal, bulan peningkatan, kok malah hilang semua. Waktu asar masjidnya jadi sepi, yang ramai kok di jalan raya. Loh, yang meningkat kok malah di tempat-tempat hiburan, yang meningkat kok malah di tempat-tempat wisata. Padahal bulan setelah Ramadan disebut bulan Syawal. Di masjid ini tampaknya bulan Syawal juga mengalami kemajuan. Ya, kemajuan sok. Biasanya yang bapak-bapak 3 sok jadi 2 sok. Nah, ini tampaknya betul-betul mengalami kemajuan. Ini seharusnya yang terjadi sebaliknya. Disebutkan tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Jadi setelah selama bulan Ramadan itu diparing maghfirah, paring ampun. Kan sering disampaikan di mana-mana, surat Ali Imran 133, 134 itu kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum gitu kan. Ternyata itu cuma syarat sah rukunnya halal bihalal atau sawalan atau pertemuan terang, tapi tidak begitu berpengaruh terhadap cara dan kebiasaan hidup. Ya, ingat saya sejak dari dulu-dulu ya, namanya bulan Syawal itu belum bisa menjadi bulan peningkatan, masih bulan lesu. Lesunya apa? Teringat, ya kemarin kok pengeluarannya terlalu banyak, sekarang sama bingung. Dan pertemuan terang sudah ketemu, pertemuan lain lagi, yang lain lagi. Kadang pada orang yang sama bertemu 3 kali, 4 kali, acara berbeda. Itu akhirnya pengeluarannya membengkak. Namun yang namanya sama itu meningkat pengeluarannya. Jadi ternyata masih tidak mudah untuk mengelola diri, menata diri, untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Tapi justru yang terjadi, yang meningkat malah yang lain-lain. Nah, padahal sini-sini seharusnya hubungannya itu Allah kasih maghfirah itu setelah mohon ampun.
Wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibu ala nafsi. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan diri sendiri. Jangan-jangan malah sebaliknya, bulan Syawal malah kemarin sudah mau angkut bulan Ramadan, dosanya sudah bersih, sekarang mulai nyicil berbuat dosa lagi. Seharusnya nyicil itu kan memulai dengan yang baik kan. Yang beberapa kali saya sampaikan, ini bulan Syawal seharusnya bulan pernikahan, tapi ada panitia bulan Ramadan bikin jadwal acara, kok tidak ada panitia bulan Syawal. Buat acara di masjid itu kajian sore hari, pengisinya siapa saja, nanti yang menyiapkan bukan bersama karena puasa 6 hari siapa, kok gak ada penjadwalan lagi. Kitanya udah terlanjur habis Pak, bahkan minus gitu. Nah, karena terlalu berlebihan ketika pada bulan sebelumnya, hari-hari sebelumnya tidak ada juga jadwal kajian malam hari. Maka marilah kita yang sudah mulai sedikit banyak memahami Al-Quran itu berusaha untuk mengikuti yang diturunkan Allah dan Rasul. Ya, bulan Syawal itu bulan peningkatan. Maka ketika hari Ahad pagi kemarin itu di Musola Ukhuwah, saya tanya sama pengelolanya, itu dimulai kajian kapan? Semula belum mau dimulai. Ya begitu saya bilang, ya bulan Syawal seharusnya menikah, jangan sampai ragu. Bertanya, Pak Kris mau ngisi? Nggak mau. Akhirnya baru dibuat. Akhirnya yang datang banyak gitu. Ya kan Mas Yuli datang kan? Banyak kan? Iya. Ternyata banyak mau mulai. Nah di masjid ini relatif bisa istiqomah. Ya, begitu hari Rabu Idul Fitri, hari Kamis langsung berlanjut. Nah, terus begitu. Nah, sehingga kemarin sore asar saya di satu masjid, maghrib di masjid yang lain, isya di masjid yang lain lagi, dari 3 masjid. Tampaknya memang masih rata-rata masih belum ada kegiatan. Saya tanya, kegiatannya boleh jenopo? Insya Allah minggu ngajak. Niku kesel insya Allah. Jadi sepun ajeng tenanan itu masjid Randu Sani Batu Roki ini Pak Satyo. Pun ajeng tenanan mulai Jumat deh. Wingi. Nemung BA-ne teng kula niku kula telat maca nembe perjalanan pas nyopir ngerti-ngerti buka kelompok nang Isa. Lagi teko omah. Nah, jane mau mengerti iso diwiwiti Pak Ustaz Sumadi. Ning kula ngertine pun terlambat. Nah, terus kalau ngabari beberapa tempat Bijang Selasa sonten asal pun mulai pengajian teng gedung kalah. Nah, sebagian insya Allah mungkin dugi. Muka-muka insya Allah tenangkan. Muka-muka. Dan sing ketinggalan sing repot ini iki. Repot bodoh kok suwi banget niku. Seminggu kok iso rambut bodoh. Maka di sini wa may yaksib itsman fa innama yaksibu ala nafsi. Dan siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya yang mengerjakan dosa itu untuk kemudaratan diri sendiri. Saya lihat itu di beberapa tempat sudah mulai banyak tulisan dilarang membunyikan percot di daerah sini. Bapak itu lihat nggak? Dulu-dulu nggak pernah lihat.
Sekarang sudah mulai kelihatan. Kalau di sini alhamdulillah tanpa tulisan nggak ada bunyi mercon, kecuali suara kecil-kecil. Ada dibandingkan dulu kan sudah berubah banyak kan? Saya lihat tuh di banyak tempat yang sampai kertas letusannya itu sampai memenuhi jalan itu. Ya, itu merasa wah ini masuk surga pertama ini. Seakan itu memenuhi kewajiban dari agama itu. Dan itu dari mana? Coba kalau yang untuk beli mercon itu semua itu dikumpulkan untuk mengelola kegiatan masjid menjadi amal jariah, insya Allah menyebabkan ke surga. Iya kan? Dan banyak kegiatan masjidnya itu nggak dikelola dengan baik, katanya nggak punya dana, tapi uang dibakari terus begitu dar. Ini karena apa? Mungkin karena belum betul memahami wahyu yang dimaksudkan Allah kepada Rasul. Mungkin cara beragamanya belum mengikuti sepenuhnya tuntunan Allah dan Rasul. Mungkin cara beragamanya ngurus ikut-ikut gitu. Maka disuruh nanti mandorotnya, akibat buruknya itu pada diri sendiri. Fa'inama yaksibuhu ala nafsi. Ya. Bahkan lalu aliman hakimah, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Artinya apa? Ya di dunia dan di akhirat itu mandorotnya akan dibalas baik di dunia maupun di akhirat. Wa may yaksib khati'atan au ithman tsumma yarmi bihi. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, ini malah berlipat ganda. Berbuat dosa, berbuat salah yang dituduh orang lain. Nah, ini dari anfaqotih tamalampuh tanam wa itmak mubina, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan besar, buhtanan, pembohong besar, buhtan. Nah sekarang banyak orang beragama mengikuti cara-cara buhtanan, cara-cara bohong yang tidak ada sumbernya pada Quran dan Sunnah. Artinya bahwa ilmu mubina, dan dosa yang nyata. Itu sama-sama menjelang lebaran nggak beli mercon dan diletuskan, itu bermacam-macam sebabnya. Iya kan? Ada yang kebanyakan itu sekedar apa? Sekedar mandor duniawi. Misalnya, jangan membunyikan mercon, nanti meletus kena tangan, nanti jadikan orang lain terkejut, kaget, sakit jantung, langsung ajal datang gara-gara mercon. Nah, kebanyakan betul. Tapi ada juga orang menahan diri, tidak membeli mercon karena sadar setiap rupiah yang dikeluarkan itu besok ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi bukan hanya masalah dunia, itu pertanggungjawaban di akhirat. Maka alhamdulillah yang dulu-dulu ngumpul ke fitrah untuk beli mercon, sekarang tidak untuk beli mercon lagi. Atau mungkin sekarang sudah tidak banyak yang membeli fitrah. Nah, biasanya kan masih kecil-kecil kesana kemari, nanti dapat fitrah gitu kan, dikumpulkan, dibeli mercon. Nah, itu sekarang sudah mulai berkurang. Ya, berkurang itu berkurang jumlah dapat fitrahnya juga, berkurang juga tidak digunakan untuk membeli mercon. Terus ada yang
Oh iya ya, dulu itu sejak umur 3 tahun, sekarang umur 60 tahun. Setiap Ramadan beli untuk berkorbankan. Dulu itu nggak cukup beli, malah beli bahannya buat sendiri yang besar-besar. Karena beli yang saja itu nggak marah, nggak ukuran besar. Maka buku yang lebih besar seperti sebesar itu wadah roti kaleng itu. Katanya apa? Ini nanti kalau suaranya terbesar dari seluruh kecamatan sini, itu paling bangga. Terus teringat, sudah berapa ya kalau dikumpulkan dari umur 3 tahun sampai umur 60 tahun ini? Jangan-jangan sudah bisa nyebabkan ke surga kalau itu digunakan untuk amal jariah. Nah itu kalau misalnya terus menyadari, terus berhenti, nggak melakukan seperti itu, insya Allah gitu ya, jadi baik. Kelihatannya hal kecil, tetapi itu kalau nggak dirubah, itu nggak akan ada perubahan. Perubahan itu ya mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Ya kapan lagi? Seperti orang mau berhenti merokok itu kan, begitu nyulut yang terakhir bilang, dah ini yang terakhir, paskus. Begitu nanti yang lainnya itu kelihatannya kok nikmat sekali, nyulut lagi gitu kan, ya nggak berhenti. Tapi kalau nggak usah lihat yang lain, nggak usah lihat media di TV, kelihatannya itu kalau merokok itu kok bisa seperti alat yang lain gitu. Ya nggak usah dilihat itu, ya kan? Nah, coba orang Islam sedunia ini beli rokok itu per hari bisa sekian puluh triliun per hari. Keuntungan dari pengusaha rokok itu orang Islam seluruh dunia. Maka orang Islam itu kalau berhenti merokok itu bisa sejahtera semua. Nah, ini baru merubah yang semacam itu agak mudah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu
islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima wa man yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ya balawla fadlullahi alaika wa rahmatuh sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah padamu laha maqaimatun minhum ayudilluka nah tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu termasuk tadi yang menyesatkan itu sampai timbul keyakinan seakan-akan yang namanya bunyikan percot pada bulan Ramadan itu menjadi tuntunan agama. Nah, padahal itu sebaliknya juga itu sampai ya muncul keyakinan siapa yang merokok, rokoknya sepaling tinggi itu merasa itu paling tinggi tingkat beragamanya. Itu terbalik, Mbak. Nah, maka disebutkan di sini sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan. Menyesatkan itu apa? Memutarbalikkan. Yang dilarang jadi dianggap dituntunkan, yang dituntunkan malah tidak dilaksanakan. Itu terbalik-balik. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Biasanya berbuat salah kemudian terus diikuti yang lain, maka di samping menyesatkan orang lain, menyesatkan diri sendiri. Mereka tidak dapat membahayakan kamu sekiranya itu sedikit pun kepadamu. Ini bagi siapa? Bagi orang yang berpegang teguh pada wahyu, pada firman Allah. Itu tidak akan kena pengaruh dan tidak akan kena dari kesesatan mereka. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu. Ini maksudnya orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan pada Sunnah itu tidak akan kena pengaruh negatif. Kemudian Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, yang melalui wahyu Quran, kemudian dilaksanakan Rasulullah, kemudian menjadi Sunnah, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Nah, kemudian la khairal fi katsirin minan najwa. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Bisik-bisik itu pada umumnya mengarah kepada kejahatan, kecuali bisik-bisik satu orang yang menyuruh untuk berbuat baik, memberi sedekah.
dua, beramal ma'ruf, tiga, mengadakan perdamaian di antara kamu. Jadi tiga itu bisik-bisik yang kebaikan. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka telah kami memberi kepadanya pahala yang besar. Apa? Surga. Makanya kalau berbisik-bisiklah tiga hal. Pertama, itu ngajak bersedekah. Yang kedua, ngajak berbuat ma'ruf, berbuat baik. Dan yang ketiga, ngajak berdamai. Udah tiga hal itu kalau mau berbisik, itu nanti akan memperoleh pahala yang besar berupa surga. Barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan menempuh jalan yang bukan jalan orang yang mukmin, Allah biarkan ia leluasa terhadap sesuatu yang telah dikuasainya itu. Jadi kalau tidak mau manut Rasul, tidak mau mengikuti orang yang beriman, tapi ikut cara-cara orang yang tidak mengikuti Allah, dan biarin saja. Nanti akan memperoleh akibatnya sendiri. Dan Allah memasukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi risikonya orang yang tidak mengikuti tuntunan Allah yang diturunkan kepada Rasul, dan tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti orang-orang yang beriman, itu dibiarkan nanti sampai mati dalam keadaan seperti itu, Allah memasukkan mereka ke neraka jahanam. Tapi kalau misalnya mereka berbuat semacam itu, kemudian terus bertobat, memperbaiki diri, mau memahami Al-Quran, mau mengamalkan, dosa yang lampau dikasih maghfirah, diampuni oleh Allah. Nah, sehingga ketika sewaktu-waktu itu Allah memanggilnya, ajal datang, insya Allah husnul khotimah. Nah, kita berusaha untuk bisa husnul khotimah. Di Bapak Ibu, pagi hari ini sampai ayat 115. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan ayat 116. Kami ingatkan kembali untuk nanti setelah sholat asar sudah dimulai memahami Al-Quran, melanjutkan surat Al-Baqarah di gedung Kalang, supaya kita itu berpacu berlomba dengan waktu. Waktu hidup kita di dunia ini tidak lama. Makanya supaya kita betul-betul bisa memahami Al-Quran, maka dimulai dari depan sore hari Selasa dan hari Jumat. Yang pagi hari kita teruskan surat An-Nisa. Yang di gedung Kalam melanjutkan surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan pada Bapak Ibu semua untuk selalu istiqomah memahami apa yang dituntunkan dan berusaha untuk mengamalkannya. Semoga Allah menerima amal kita semuanya, baik puasa kita, zakat kita, sholat kita, memahami dan berusaha mengamalkan Quran. Semoga Allah betul-betul meridhoi dan menerima amal sholat kita semuanya. Allahumma amin. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa qawlatul maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.